Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu diberikan tubuh yang sehat. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu. Kali ini saya mengajak sahabat-sahabat keluarga Pandu untuk merefleksikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Pada tahun 2018, ketika terjadi bencana di Palu, satu tim Basarnas dikirim untuk melakukan evakuasi terhadap para korban, terutama para korban yang ada di reruntuhan Hotel Roa-Roa. Mereka mencurigai ada korban yang masih hidup dalam reruntuhan tersebut. Ternyata dugaan mereka benar, karena setelah melakukan pencarian dari pagi sampai dengan malam, mereka berhasil menyelamatkan satu orang perempuan yang masih hidup. Seorang anggota Basarnas ketika diwawancarai wartawan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kepuasan batin ketika mereka berhasil menyelamatkan orang, bahkan sekalipun hanya satu orang, kepuasan batin ini tidak bisa digantikan oleh hal yang lain. Saya lalu membayangkan kepuasan batin ini mungkin seperti pemilik domba yang kehilangan satu dombanya, atau pemilik dirham yang kehilangan satu dirhamnya dan berusaha untuk mendapatkannya, dan pada akhirnya bersukacita karena berhasil mendapatkan baik domba yang hilang itu maupun juga dirham yang hilang. Sahabat-sahabat keluarga Pandu, cerita tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang menurut saya adalah kritik terhadap orang-orang Yahudi yang merasa dirinya jauh lebih berharga dari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang dan makan bersama dengan Yesus. Ini adalah juga kritik kepada orang-orang yang merasa dirinya harus lebih dihargai karena imannya dibanding orang lain yang menurut mereka imannya jauh lebih rendah. Sebaliknya, cerita ini juga adalah penghargaan kepada orang-orang yang menurut penulis Injil Lukas mau mendengarkan suara Tuhan dan menjadikan itu sebagai dorongan untuk beriman kepada Tuhan. Penulis Lukas menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang mau bertobat dan ingin mendapatkan pengampunan, dipertentangkan dengan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bahkan menurut penulis Injil Lukas, kegembiraan karena satu orang yang mau bertobat dan menerima serta merasakan anugerah Tuhan, merasakan kasih anugerah Tuhan jauh lebih besar dibandingkan 99 orang yang merasa benar atau tidak bersalah. Merasa tidak bersalah karena merasa telah melakukan hukum-hukum Tuhan dan karena itu tidak membutuhkan pertobatan atau tidak mau menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Sukacita ini juga dihubungkan dengan pernyataan di ayat 2 bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa. Makna dari menerima di sini adalah dimasukkan ke dalam rumah seperti seorang kerabat atau seperti keluarga, lebih dari sekadar sebagai sahabat. Dan mereka menerima keramahan pemilik rumah. Jadi ada ikatan sosial keagamaan yang kuat di antara yang menerima dengan yang diterima. Gambaran ini bertolak belakang dengan gambaran tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya menggerutu tetapi tidak mau datang kepada Yesus. Tidak mau datang kepada Yesus dalam Perjanjian Baru digambarkan sebagai
tidak mau mengubah cara berpikir, dan juga tidak mau bertobat. Relasi Yesus dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dapat disejajarkan dengan relasi yang dibangun oleh orang yang kehilangan seekor domba dan juga perempuan yang kehilangan 1 dirham. Karena kedua orang ini mengundang orang-orang yang dikasihinya atau yang memiliki relasi intim secara pribadi dengannya, jadi lebih dari sekadar sahabat dalam pengertian atau di dalam konteks modern saat ini, serta mengundang juga bersama dengan mereka orang-orang yang tinggal bersama-sama di tanah di mana mereka tinggal, atau tinggal bersama di pemukiman yang sama dengan mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan tetangga. Cerita ini dengan begitu juga merupakan cara penulis Injil Lukas menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang secara sosial dan juga keagamaan tersingkir dari dalam masyarakat. Kata Yunani yang diterjemahkan TBLAI sebagai hilang sebenarnya tidak hanya sekadar berarti hilang, tetapi juga bisa berarti menghilangkan atau menghancurkan atau mematikan. Ini mau menggambarkan bahwa satu yang hilang berada dalam kondisi yang tidak aman atau kondisi terancam. Berbeda dari 99 atau 9 yang berada dalam kondisi aman. Pertanyaan apakah benar mereka berada dalam kondisi aman tidak terlalu penting. Kalau sang pemilik domba memutuskan meninggalkan mereka, berarti itu mengandaikan atau dapat diartikan mereka memang berada dalam kondisi yang aman. Mereka tidak membutuhkan perlindungan dari sang pemilik domba. Yang membutuhkan perlindungan adalah yang hilang atau yang terancam. Tidak ada gambaran kesedihan atau menggerutu karena harus mencari dan menyelamatkan domba yang hilang, maupun untuk menemukan dirham yang hilang. Bahkan domba yang ditemukan itu yang mungkin juga terluka dan karena itu perlu dibopong di bahunya, seperti seorang anak yang senang dibopong di bahu bapaknya. Yang ada pada diri sang pemilik domba adalah gambaran sukacita atau gembira, dan begitu pula yang ada dalam gambaran perempuan pemilik dirham adalah gambaran sukacita, bukan menggerutu atau kesal karena lelah mencari. Bahkan sukacita ini tidak menjadi sukacitanya sendiri, melainkan sukacita yang dibagi bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Jika pemilik domba yang hilang lebih menggambarkan kondisi seseorang yang cukup kaya, karena biasanya sebuah keluarga yang sederhana hanya memiliki 5-15 domba atau ternak. Sementara perempuan yang kehilangan 1 dirham ini adalah gambaran dari orang yang secara ekonomi terbatas atau miskin. 10 dirham itu nilainya sama dengan atau setara dengan gaji atau upah 10 hari kerja. Sehingga kalau kehilangan 1 dirham, itu akan mendatangkan masalah bagi orang tersebut di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan dia membutuhkan lampu untuk menerangi mencari dirham yang hilang menggambarkan sebuah rumah tanpa jendela, dan itu adalah rumah keluarga yang sederhana di desa. Dengan demikian, penulis Injil Lukas ingin menggambarkan bahwa bukan soal apakah orang itu miskin atau kaya, tetapi apakah dia menghargai miliknya yang hilang ataukah tidak.
Dan keinginan untuk mencari satu yang hilang itu menunjukkan bahwa satu yang hilang itu sama berharganya dengan 9 atau 99 yang tidak hilang. Nah, kita tentu sepakat bahwa ini adalah gambaran dari Yesus yang mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, yang terancam hidupnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang beriman saat ini? Narasi ini bisa menjadi kritik untuk orang beriman yang perilakunya tidak berbeda dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menuntut perhatian lebih dari gereja karena merasa bahwa mereka lah yang paling aktif, yang selalu terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih baik dari yang lain, dan karena itu mereka memprotes gereja ketika gereja memberikan waktu lebih banyak untuk mencari dan membawa kembali mereka yang pergi meninggalkan gereja atau hilang dari gereja. Orang beriman seperti ini merasa gereja seakan tidak peduli dengan mereka dan lebih peduli atau lebih menunjukkan kepedulian kepada mereka yang menjauhkan diri dari gereja atau pergi meninggalkan gereja. Ada yang bahkan mungkin mengatakan, ngapain harus pusing dengan mereka itu? Kan masih ada lebih banyak orang yang aktif, yang terlibat dalam pelayanan gereja yang justru seharusnya lebih diperhatikan. Sikap seperti ini bisa membuat orang jatuh pada pemikiran bahwa yang menjauh atau yang hilang dari gereja itu tidak penting atau ya tidak terlalu penting. Pertanyaan lain yang juga bisa kita renungkan adalah, kalau ada orang yang hilang atau yang pergi meninggalkan gereja dan mereka sekarang kembali ke dalam persekutuan kita, akankah kita bersuka cita dan merayakan kembalinya mereka itu? Ataukah kita tidak peduli dengan kembalinya mereka karena kita merasa ya memang sudah seharusnya mereka itu kembali ke gereja? Atau kita bahkan tidak merasa kehilangan apa-apa kalaupun dia tidak kembali? Sahabat-sahabat keluarga Pandu, kisah ini juga seharusnya mendorong kita untuk berefleksi, untuk bertanya pada diri kita sendiri, sampai sejauh mana kita melihat orang lain begitu berarti bagi kehidupan persekutuan kita, atau juga berarti bagi komunitas kita. Persekutuan atau komunitas itu tidak harus berarti gereja, tetapi juga bisa berarti masyarakat atau orang-orang di mana kita mengambil bagian bersama-sama dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita sungguh-sungguh berusaha menolong mereka ketika mereka berada dalam situasi terancam? Misalnya ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka diancam, diambil hak-haknya, disakiti, atau mengalami tindak kekerasan. Ataukah kita akan berpikir, ketimbang nanti akan mempersulit diri kita, ya sudah biarkan saja, tidak perlu mengurusinya. Namun kalau kita mau peduli, kisah ini menantang kita untuk berani mengambil risiko ketika kita mau menolong yang lain. Berani berjerih lelah untuk menemukan kembali yang hilang, berjerih lelah menolong mereka yang tersingkir atau disingkirkan. Berani keluar dari kenyamanan dan kemapanan untuk menolong mereka yang membutuhkan, bukan hanya sekadar menunjukkan kepedulian. Kalau bagi kita cerita ini adalah teladan dari Yesus tentang kepedulian kepada mereka yang memerlukan pertolongan, maka sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita kepada mereka yang membutuhkan.
Jangan biarkan mereka yang satu orang menanggung penderitaannya sendiri hanya karena masih ada lebih banyak orang. Masih ada mungkin 99 orang yang bisa bersama-sama dengan kita menikmati kehidupan ini. Yesus, Sang Penyelamat yang hilang, kiranya menolong kita untuk meneruskan keteladanan ini di dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita bersama dengan yang lain. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus.